Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala satuan pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. 2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu selama 4 hari. 3. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. 4. Bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Apabila kepala satuan pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap satuan pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Halo Fari. Halo Pak. Iya. Naik berapa kilo bobotnya Fari? Jangan dibahas itu Pak. Oh jangan dibahas. Ketahuan ya belum nimbang ya. Helena tetap sehat. Ampun Pak. Dengan pipi bakpaunya Helen nih. Harel mana? Raja D mana Raja D? Biasanya paling heboh Raja D. Apa Pak? Biasanya paling heboh. Kameramu mana aja deh? Belum pakai baju Pak. Nah, jangan belum pakai celana dalam ini. Pak, udah pakai lah Pak. Oh, pasti Pak. Masih pakai sarung maksudnya. Iya Pak maksudnya, pakai sarung Pak.
Ya sholat subuh jam 8 loh. Enggak Pak. Biasanya jam Di 9. masjid Pak saya Pak. Oh, sholatnya di masjid. Iya Pak. Maghrib. Subuh. Pak, ini boneka apa, Pak? Oh, itu pertanyaan yang harus dijawab ya, Fari ya. Pilihannya apa, Fari? A? Nah, saya nggak tahu boneka apa nih. Elan ketawa itu. Nah. Ada Nabil Habibi Insani. Gimana kabarnya Pak Cik? Pak Haji Amir belum nongol ya? Ini kameranya Bapak nih aneh ini. Pasang songkok enggak lurus-lurus. Oke, jam 9. Silakan di-on-kan kamera. Biarpun virtual, kita tetap harus berakhlakul karimah ya. Ibaratnya kalau kita tidak meng-on-kan kamera, itu membelakangi Yanda dan Bunda. Membelakangi Bapak, kamu tak cubit dari belakang. Iya, membelakangi Bunda Laili lagi. Aduh, siapa itu? Kipar, Salwa, Nabil. Oke, silakan di-on-kan kameranya. Naura, Salman, Argia, Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali sedikit simulasi ini dengan bersama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan bersama membaca surah Yasin. Dan nanti akan dilanjutkan membaca surah Al-Mulk. Ya, bercanda aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, apapun yang kita lakukan, silaturahmi itu menjadi suatu pahala yang sangat besar ya. Mungkin ada yang kangen sama Bapak di sini, ada yang kangen sama Rizky, ada yang kangen sama Helan, ada yang kangen sama Bunda Laili katanya tuh, nah tanyai. Dan semoga kedua orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, ya kan? Jadi anak soleh itu minimal mendoakan orang tua, meskipun secara resmi tidak ada sampai sekarang ini anak yang bisa membahagiakan orang tua. Dikasih haji setiap tahun, kasih mobil banyak, itu tidak ternilai membahagiakan orang tua. Karena apa? Batasnya memang tidak ada. Ya sampai kapanpun, sampai seperti apapun, itu batas untuk membahagiakan orang tua itu tidak terbatas adanya. Terus bagaimana ya, minimal itu tadi, kembali lagi, minimal kita bisa mendoakan setiap saat pada orang tua kita. Baiklah, apa yang akan agenda kita pada pertemuan kali ini yaitu sedikit sosialisasi tentang ASB Annual Assessment. Apa itu ASB Annual Assessment? Coba kita lihat share-nya di sini. Bapak di sini sebelum lebih jauh akan menjelaskan tentang teknis pengerjaan soalnya, dan untuk info-info yang lain itu nanti akan disampaikan oleh Bunda Laili mungkin, atau yang lain dari wali kelas
Ini wali kelas sudah gabung belum? Belum ya? Tidak ada yang bergabung. Baiklah. Tunggu dulu ya. Ini cari filenya tadi di mana? ASB. Taruh di mana sih? Saya buka di sini saja. Alright. Basic, kemudian mana kok belum terbuka. Oke, bagian pertama akan Bapak bagikan sedikit informasi tentang Al-Azhar Syifa Budi Annual Assessment. Apa itu Al-Azhar Syifa Budi Annual Assessment? Al-Azhar Syifa Budi Annual Assessment ya. Ini kok tentang Nuadu sih? Seperti judulnya ya, bisa kalian lihat di sini, annual adalah kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan setiap tahun. Nah, diambil di sini pas penilaian akhir semester. Assessment ya, ujian. Nah, jadi Al-Azhar Syifa Budi Annual Assessment itu adalah satu program ujian yang akan diterapkan setiap tahunnya di sekolah Al-Azhar Syifa Budi se-Indonesia. Ya, paham ya? Jadi kalau kalian nyari ASBAA di sekolah Muhammadiyah ya enggak dapat. Platform yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan ASBAA yaitu Nuadu. Apa sih itu Nuadu? Nuadu adalah sebuah perusahaan penilaian digital yang inovatif, platform dan lain sebagainya. Kantornya ada di Australia, Indonesia dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa browsing lebih lanjut tentang Nuadu. Yang perlu Bapak sampaikan di sini, Nuadu itu platform yang sudah internasional ya. Jadi dari berbagai negara sudah menggunakan Nuadu. Platform untuk e-learning. Basicnya Nuadu adalah e-learning. Dan Nuadu itu bukan muncul ketika COVID, sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi platform ini adalah platform yang sudah profesional. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada timeline ujian dari ASBAA yang akan kita laksanakan bersama. Yang pertama adalah saya hidupkan dulu notnya. Yang pertama adalah tryout 1. Nanti ada tryout 2 dan ujian utama atau susulan. Tryout 1 jadwalnya besok ya, tanggal 16 dan 17 Maret. Jadi sebelum tryout 1 hari ini kita laksanakan sosialisasi supaya paham. Apa saja yang ada di tryout 1? Nah, soal tryout 1 SMP, SMA akan memakai soal yang ada di Nuadu. Seperti kalian ketahui, jika kita register mandiri di Nuadu itu berbayar. Ya, untuk mengambil soalnya, mengambil materinya itu semuanya berbayar. Karena kita sudah diakomodir oleh sekolah, nah kita bisa mengaksesnya secara gratis. Kemudian tryout kedua, ini masih on schedule ya. Jadwalnya belum keluar, perkiraannya nanti bulan April. Ini soal tryout itu sudah menggunakan soal standar tim MGMB Al-Azhar Syifa Budi. Jadi nanti kalau di sini kita nilai hasil tryoutnya itu 9, itu jika dibandingkan dengan Al-Azhar Syifa Budi yang lain itu sudah sama. Beda dengan yang sebelumnya. Di sini 9, ternyata di tes di Cibubur nilai kalian jadi 4, 5, 6 karena tracknya lebih tinggi. Nah, sekarang terjadi
penyerataan dengan tryout ini. Nah, terakhir nanti agendanya adalah ujian utama atau susulan. Nah, inilah final dari agenda ASB Annual Assessment. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sebagai perlengkapannya, nanti kita akan mendapat ID peserta, ya. Yang mana tadi sudah Bapak bilang, jika kita register secara mandiri di Nuadu ini berbayar, maka di sini kita diberikan ID yang sudah diakomodir oleh Al-Azhar Sifabudi. ID-nya sudah dibikinkan, tinggal kalian login. Oke, nah ini contoh dari kartu yang di Jakarta, tapi nanti kita bikin sendiri contoh kartunya ya. Isinya mungkin sama, mungkin websitenya, nama, kemudian login dan password. Oke. Tutorial untuk panduan tes online bisa kalian dapatkan di YouTube, klik saja di situ atau search saja di YouTube ya. Kalau kalian nanti malas ya ujungnya kalian sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Ini tidak penting. Nah, kendala jika terjadi pada Nuadu ya, terjadi pada Nuadu seperti ini ya. Seperti di atas ini, kadang siswa atau kalian nanti mendapat kesulitan di cara login. Nah, itu salah satunya yang bisa kalian lakukan adalah jangan panik, jangan diutak-atik, jangan digonta-ganti, cukup dilaporkan saja. Ya, karena kalau diotak-atik, ya kalau enggak tambah parah gitu ya. Kemudian login tidak ada masalah kadang, tapi ketika tesnya tidak muncul, nah itu kalian juga harus lapor. Kemudian mungkin ini nanti kita perdalam di bagian berikutnya, di sesi berikutnya ya. Ya, kemudian nanti jawaban diklik, klik, tidak bisa terklik. Oke. Ini sudah cukup. Yang kartu yang dikasih itu buat apa? Oke, untuk sesi berikutnya, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Bunda Leli, ada yang mau ditambahkan sebelum kita ke sesi simulasinya? Lanjut aja dulu. Baik. Ini sambil saya siapkan untuk link Nuadunya. Oke, yang lain kemana? Masih ada yang belum bergabung? Baiklah, kita lanjutkan ke yang kartunya itu buat apa? yang mana? Kartu yang dikasih itu buat apa? Kartu yang dikasih. Ya, tadi ada dikasih di grup. Di grup. Itu buat apa itu kartunya? Di grup mana? Saya enggak lihat. Di grup kelas. Oh, sudah dibagikan kah? Itu kartunya buat apa, Pak? Sudah. Yang ada fotonya itu kah? Iya, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Ya itu sebenarnya ya itu kartunya, kartu yang kita kartu ujian ASB Annual Assessment-nya seperti itu. Jadi sudah dibagikan ya? Oh, cepat betul berarti. Dibagi di grup kelas kan, Mat? Iya, Pak. Mana enggak ada itu?
Itu jangan dibagi semuanya, itu personal. Ahmad dapat dari mana, Ahmad? Halo. Dari grup kelas 9 apa? Yang bagi siapa, Mat? Itu kan masing-masing siswa, jangan dibagi semuanya. Pak Sugeng ini guru favorit memang. Baiklah. Nanti silakan diambil yang punyanya saja. Yang lain silakan disembunyikan ya. Jadi bisa dihapus saja ya, nanti yang ada di kelas itu bisa dihapus. Soalnya itu data ujian masing-masing siswa. Oke, berikutnya kita share satu screenshot, satu PowerPoint lagi. Ada yang bertanya sebelum saya mulai? Nanti kita akan melakukan sedikit simulasi ya, bagaimana cara tadi simulasi one way saja. Simulasi satu jalan. Kalian, saya minum dulu. Simulasi satu jalan, jadi Bapak yang mensimulasikan, kalian menyimak. Oke, kita ke sesi berikutnya yaitu sosialisasi ASB AA yang tadi itu slide-nya dari pihak Nuadu Jakarta. Nah, sekarang ini yang untuk memperdalam lagi. Tadi sudah dijelaskan ya, apakah si ASB AA Al-Azhar Sifabudi Annual Assessment. Jadi program ujian tahunan khusus untuk Al-Azhar Sifabudi seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ke tata tertib. Dan semuanya harus punya ini ya. Tata tertib dari Al-Azhar Sifabudi Annual Assessment. Ya, saya tidak baca semuanya. Yang saya kotak-kotaki merah saja. Yang pertama, menggunakan platform Nuadu, sudah pasti ya. Yang kedua, kita doubling dengan Zoom. Jadi modelnya seperti tatap muka tapi virtual. Jadi kalian mengerjakan di depan laptop dan diawasi oleh pengawas melalui Zoom. Nah, untuk mengatasi ini, pada saat pelaksanaan, kalian harus menyiapkan kuota yang lumayan banyak dan stabil. Ya, jadi jangan sisa-sisa main FF kamu buat ujian. Itu terkendala nantinya. Tiba-tiba habis karena termakan sudah di FF-nya. Atau ML, atau apalah untuk yang lain. Jadi sediakan khusus. Bagusnya kalau di rumah sudah ada WiFi. Ya, kemudian poin keempat, peserta didik join aplikasi sesuai jadwal 30 menit sebelum ujian dimulai untuk melaksanakan ikrar. Jadi kita sebelum mulai ujian, kita akan nge-zoom dulu. Nanti di Zoom ada ikrar, doa, kemudian absensi, cek kehadiran, dan pemberian informasi dan arahan pelaksanaan ujian oleh pengawas. Ya. Jadi ini semua siswa harus mengikuti. Tidak boleh cuti, izin atau mangkir ya. Seperti ujian kemarin tuh ada yang mangkir ya. Ujiannya hari Senin, dia ngerjakan hari Kamis. Yang ketawa itu ketahuan pelakunya. Baik, berikutnya. Di sini ada, ya ini saya baca, disarankan agar peserta didik dapat menggunakan laptop atau PC. Ya, hari gini kalau enggak punya laptop itu sangat sayang sekali ya, karena semuanya berbentuk digital. Atau minimal punya HP Android.
Kemudian nanti silakan dikabarkan kepada orang tua, peserta didik diharapkan dapat kondusif mempersiapkan kuota atau wifi serta mengusahakan jaringan internet dalam keadaan stabil selama ujian berlangsung. Dan yang lebih penting lagi, kalau sudah ada jadwal tryout atau ujian utama, jangan diajak ke mall. Ya, nanti bilang begitu supaya kalian bisa fokus dalam belajar. Ma, saya libur, Pak. Saya libur enggak jalan-jalan karena fokus ujian. Bisa seperti itu? Enggak yakin saya. Ayo Ki jalan-jalan. Ayo. Padahal besok ujian. Ayo Lan mancing Lan. Ayo. Padahal itu kalian harus mulai sekarang kalian harus bisa menata waktu dengan baik. Kalau sudah keluar jadwal tryout 1, tryout 2, ujian AA, itu silakan schedule yang lain itu dikosongkan. Dan utamanya sebelum jadwal itu misalkan besok ujian, nanti malam tuh bangun malam, sholat dulu, sholat tahajud. Karena tidak ada sesuatu tanpa spiritualisasi ya. Meskipun belajar sampai pagi, kemudian lewat sholat subuhnya, nah itu namanya zong. Meskipun nanti nilainya bagus, insya Allah kurang berkahnya. Peserta didik memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Jadi wajib ketika 30 menit melaksanakan ikrar, doa, dan lain sebagainya, itu sudah berpakaian seragam rapi. Ya. Kemudian peserta didik masuk akun Nuadu melalui browser app.nuadu.com dengan menggunakan akun masing-masing peserta didik. Jadi tadi yang sudah dibagi itu nanti silakan boleh di print, boleh ditempel di meja atau di save di mana saja yang aman. Supaya pas ketika ujian kalian tidak bingung cari-cari kemana-mana. Poin ke-9 ini saya garis merah, saya kotaki merah. Peserta didik disarankan menggunakan 2 device ya sebagai proses pengawasan selama ujian berlangsung. 1 device digunakan untuk masuk akun Nuadu dan lainnya untuk join aplikasi Zoom. Nah, ini saran ya. Saran bisa dioptimalkan atau boleh juga diterapkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau punya 2 ya silakan. Kalau cuma 1, asalkan antara Zoom dan Nuadu itu tidak mengganggu, prosesnya tidak terganggu. Karena tadi malam sudah Bapak coba, jika 1 laptop Zoom dan kita mengerjakan soal-soal di Nuadu itu terasa berat. Bukan berat laptopnya, koneksinya termakan banyak. Dan mungkin nanti bisa kita ambil jalan tengahnya, ya mungkin kita nge-zoom 30 menit di depan saja untuk ikrar dan lain sebagainya. Kemudian kita putus zoomnya, kita alihkan ke Nuadu. Itu kalau tidak memungkinkan atau terlalu berat koneksinya. Nah, jika di rumah koneksinya lancar, ya monggo silakan saja. Poin 10, dipersilakan menggunakan 1 device bila Nuadu dan Zoom. Nah, ini yang Bapak maksud tadi ya. Karena sudah Bapak coba nge-zoom dan Nuadu secara bersamaan itu lumayan berat koneksinya. Karena loading dari data Nuadu itu bitrate-nya sangat kecil, jadi harus sedikit-sedikit upload. Nomor 11, selama ujian berlangsung peserta didik dilarang. Ya. Maksudnya dilarang itu jangan dilakukan untuk minta bantuan kepada orang lain. Nah, tes Nuadu ini hanya tes secara fisik ya. Tes sebenarnya daripada ujian itu adalah melatih pengaturan waktu secara baik, melatih kejujuran, melatih keseriusan dan lain sebagainya. Justru itu sebenarnya ujian. Nah, di sini secara fisiknya siswa dilarang meminta bantuan kepada orang lain. Silakan ditanyakan kepada diri kalian sendiri. Kenapa saya harus minta bantuan orang lain kalau saya sendiri sudah mampu dan sudah bisa?
gitu kan? Jadi tidak penting. Terus membuka catatan, cari informasi, jawaban sesuai. Nah, di sini kita akan dituntut untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah, satu mata pelajaran itu durasi waktunya 120 menit. Jika satu membuka Nuadu, tab di sebelahnya mencari informasi di googling, itu waktu akan termakan banyak dan bisa-bisa ujian kalian crowd karena kehabisan waktu. Nah, bekerja sama dengan peserta lain dalam mengerjakan soal ASB AA, misalkan Dimas sama siapa itu ujiannya satu tempat, besok ke rumahku aja Dim, nanti kamu ngerjakan yang ini sebagian. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini dilatih kita dalam melaksanakan ujian secara jujur, menggantikan atau digantikan oleh orang lain, baik ketika Zoom diri kita sendiri, kemudian ketika masuk ke Nuadu ternyata guru lesnya. Nah, ini sangat disayangkan. Berarti nilai kejujurannya sangat rendah. Baik, terakhir peserta didik wajib menyelesaikan ujian tepat waktu. Jadi sambil mengerjakan ujian dengan fokus, manfaatkan waktu seefisien mungkin, jangan sampai waktu habis sebelum kalian selesai mengerjakan ujian. Next, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada, Pak. Enggak ada? Enggak paham semua atau ngantuk? Paham, Pak. Baik, dari slide yang saya tampilkan di sini, mohon untuk Karin bisa menjelaskan sedikit kepada teman-teman bentuk soal dari ASBAA, Annual Assessment. Maksudnya buat teknis ujian nanti itu Kak, Pak? Ya, kamu Karin tinggal baca aja di slide-nya itu. Ya, jadi bentuk soalnya ada yang PG gitu loh Karin. Ada yang isian, ada yang urai. Soal ujian kita ada yang pilihan ganda, isian, dan uraian. Waktu pengerjaan itu 110 menit. Openingnya 30 menit. Nah, opening itu isinya apa saja Rizky? Di peraturan tadi ada loh. Jadi di opening sebelum kita mulai pengerjaan, kita nge-zoom dulu 30 menit untuk melaksanakan. Saya tidak lihat tadi, Pak. Nggak lihat, Pak. Nggak lihat. Oh. Jadi 30 menit sebelum kita mengerjakan, kita akan melaksanakan makan bersama, ya. Nopal ketawa aja, kamu Val. Jadi 30 menit openingnya kita ikrar, kemudian doa, absensi, dan lain sebagainya. Ternyata lewat ya infonya. Coba nih Pak dosen Ahmad. Nah, ini yang ahli teknologi ini pasti ngerti ini. Apa saja ciri-cirinya dari kartu yang sudah kita bagi tadi? Nah, ini bentuk daripada kartu ujian ya. Di situ ada ID login, juga ada absen. Ya, jadi barcode yang di bawah foto itu adalah scan untuk absen. Jadi absennya tinggal ambil HP, terus gambarnya yang tadi itu di barcode-nya itu di scan. Nah, otomatis absennya akan terkirim. Kartu peserta ujian adalah oke. Mungkin di kartu ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang absensi. Ya. Ini share-nya saya matikan dulu, fokus kembali ke kamera. Bapak akan buka satu, saya buka dulu di sini ya. Mungkin mohon tunggu sebentar karena butuh persiapan. Belum saya buka tadi. Oke, saya buka di responnya dulu ya.
Jadi kalian absennya nanti tinggal scan barcode yang ada di foto. Nah itu lebih simple ya, daripada harus ngisi form. Nah ini sedang dalam pengembangan, insya Allah nanti ada aplikasinya untuk absen. Jadi di kelas ada satu barcode, kalian datang ke kelas cukup di-scan dengan aplikasi yang ya nantilah tergantung mood untuk mengerjakannya itu. Cuma karena gratisan ya, jadi tunggu mood ya. Kalau ada bayarannya itu bisa cepat aja. Baik, di sini akan saya tampilkan respon. Respon itu apa ya? Hasil. Mana zoomnya ini? Zoom ini saya arahkan screen share-nya. Loh, kok ke sini? Yang ditampilkan apa? Excel ya? Itu salah ini. Ini saya screen share-kan lagi ke ini nah yang ada di Oke, saya besarkan ya. Oh, enggak bisa besar. Oke lah. Tapi kelihatan ya. Ahmad bisa melihat, Mat? Ya, bisa melihat enggak? Oke. Di paling bawah itu adalah namanya Rizky Ashari ya. Ya, sekarang Bapak akan buka QR kode yang ada di kamera Bapak ini. Ada yang bisa melihat di kamera Bapak, kelihatan enggak itu? Di kamera Bapak kelihatan enggak? Nah, ini kan ada kamera untuk QR code dan Bapak akan merekam men-scan ini yang ada di di slide tadi adalah kartunya. Mungkin saya putar aja ya. Nah, ini kameranya. Ini gambaran laptopnya ini. Nah, ini laptop Bapak. Ya, pinkan ke laptop Bapak. Yang di HP ini adalah HP kalian nanti untuk scan code. Dan di sini sudah ada kartunya Savana. Nah, dan di screen share tadi itu adalah hasil responnya. Tadi yang paling bawah Rizky ya. Nah, nanti ketika kalian sudah scan, kita coba scan barcode-nya. Nah, tuh. Sudah ya. Sudah scan, maka absen langsung akan muncul Savana Tahani dengan jam dan lain sebagainya. Jadi cukup menggunakan scanner saja absennya. Mantap. Oke, kita kembali ke slide-nya tadi. Jadi yang di-scan bukan fotonya ya, barcode yang ada di bawahnya. Sekali lagi masih dalam pengembangan, nanti akan dibikinkan aplikasi untuk absen di kelas. Oke, sekarang kita kembali ke Bapak, iya. tadi absennya di mana, Pak? Absennya di mana? Nanti dibagi kartu ID-nya seperti yang muncul di screen share. Nah, absennya kalian cukup download QR code scanner yang ada di HP, baru di-scan-kan di barcode yang ada di bawah foto. Ya. Kalau biasa belanja di Indomaret atau di mana kan pakai scan barcode, nah gitu aja. Sudah langsung masuk absennya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya, silakan. Sebelum Bapak lanjutkan lagi untuk simulasi. No, kita lanjutkan berarti kalau tidak ada pertanyaan nanti kartunya dibagi
masing-masing. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke Nuadu untuk simulasi. Nah, sebelumnya sebagai perhatian yang harus dicatat baik-baik, gunakan login yang telah disiapkan di kartu ujian ya. Jangan login sendiri karena aplikasi Nuadu ini berbayar, dan kalau kalian login sendiri ya enggak apa-apa, free, cuma enggak ada isinya. Kosong. Nah, kalau mau beli apa isinya yang ada di situ, kalian harus bayar. Dan yang di sebelah kanan, ya, simpan kartu ujian dengan aman. Ya, jangan merubah data, ganti password atau yang lain sebagainya, jangan dulu deh. Kemudian hasil ujian akan hilang jika terjadi reset data. Makanya jangan diotak-atik dulu. Yang penting masuk, ujian, tutup, selesai, lanjut sampai ujian selesai ya. Karena jika misalkan jadwal 2 hari tryout-nya Selasa dan Rabu, selesai ujian Selasa, kalian sudah mengerjakan misalkan matematika. Kemudian diotak-atik, akhirnya error, nggak bisa masuk. Ya, karena butuh jaringan yang kenceng dan lain sebagainya. Kemudian di hari Rabu, error. Dan kalau sudah terjadi error, maka akan di-reset. Nah, tahu apa yang dimaksud dengan reset? Semua hasil ujian kalian di hari sebelumnya akan juga ikut ter-reset. Oke, sekarang ini akan Bapak tutup. Kita akan menuju ke Nuadu. Mana ini Google Chrome-nya? Baik, di sini ada Nuadu. Oke, tampilan awal ketika kita ketikkan appnuadu.com akan seperti ini. Dan kemudian kalian bisa login menggunakan ID yang sudah dibagi ya. Misalkan kita ambil yang ini. Ya, oke. Kita ambil dulu, kita masuk, kemudian login. Kita coba dulu. Oke, nah kemudian kalian akan di passwordnya masukkan. Oke, kemudian next. Ini tolong disimak baik-baik ya, karena kalau ID demo ini bisa dipakai untuk 1 kali saja. Jadi tolong perhatikan, very perhatikan ya. Pertama, setelah kita login nanti kita akan seperti biasa ditemukan dengan jadwal ujiannya. Ya, misalkan jadwalnya matematika, maka akan muncul di sini matematika. Jadi ini karena akun demo ya. Soalnya itu sangat-sangat rahasia guys, sehingga adminnya juga tidak bisa melihat. Oke, setelah sampai di sini dan pastikan jadwalnya sudah pas ya, matematika atau bahasa Indonesia. Ada kemungkinan ini karena demo dimunculkan 2. Biasanya kalau on schedule itu yang muncul ya pelajaran yang akan diujikan pada waktu itu. Nah, sebelumnya sangat-sangat penting untuk tes your connection ya. Silakan dites, karena kalau kalian langsung start sedangkan koneksimu sangat buruk, itu nanti akibatnya akan lumayan fatal. Klik tes apakah koneksimu ready untuk kedepannya. Nah, ini good ya, 4,45. Kemudian uploadnya, nah baru kalau sudah aman seperti ini, klik next lagi, balik. Berarti koneksimu sudah siap untuk melaksanakan ujian ya. Ini sambil Zoom ya. Sambil Zoom, sambil mengerjakan Nuadu, kalau koneksi seperti tadi aman. Oke, baru setelahnya bisa kita start
di ujiannya. Ingat tadi bentuk soalnya PG, uraian, dan esai. Berapa jumlahnya kita juga belum, informasinya belum, karena masih digodok ya. Digodok itu direbus. Oke, setelah tampil seperti ini, inilah yang kenapa kita harus tes ujian dulu, tes koneksi dulu, karena setelah ujian kalian aktifkan dengan menekan activate exam, maka waktu tidak bisa dimundurkan. Ya, jika terjadi gagal login atau koneksi putus, itu waktu masih tetap berjalan. Kalian bisa login lagi jika waktunya masih ada, masih tersisa waktu. Oke, sekarang kita aktif jika sudah siap. Ya, metodenya di sini kita harus lumayan hati-hati. Kenapa? Kita tidak bisa mengerjakannya seperti ujian di exam browser. Ya, exam browser di situ ada ragu-ragu, nanti kita pikir yang gampang dulu, yang sulit kita tinggalkan. Nah, di sini nggak bisa. Kalian harus betul-betul menguasai satu soal, terus lanjut ke satu soal. Ya, seperti ini hasil dari 3 bagaimana ini? 3 pangkat 3. 1/127. Pak. Oh ya, situlah saya enggak paham. Ya, C. Yang C. Yang penting kita C ya. Mana ada C, Mat? Oh, yang ini kan? Ini ya. kan? Oke, kita jawab ini. Nah, setelah dipilih jawaban harus kita kunci. Karena kalau tidak dikunci, jawaban tidak terkirim ke servernya. Karena ini daring, bukan semi daring ya. Kalau semi daring, maka jawaban akan terkirim ke server, kemudian dari server disinkron ke server pusat. Nah, karena Nuadu ini full daring, maka setelah terjawab harus dikunci. Klek, maksudnya dikunci ini langsung dikirim ke servernya sana. Nah, begitu juga dengan nomor yang lain. Misalkan nomor 2. Nah, di bawah sini saya pakai Annote ya. Annote Spotlight. Nah, di bawah sini muncul sisa waktu yang kalian harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai terlalu terlena dengan soalnya sampai habis. Nah, tengok-tengok aja situ waktu, sisa waktunya berapa. Kemudian nomor 2 ya, tetap juga seperti itu. Harus kita kunci, kita pilih, kita kunci. Nah, jika kalian tidak terbiasa nantinya, misalkan langsung nomor sekian kita kerjakan, diklik. Nah, kemudian loncat-loncat, tidak secara berurutan, dikhawatirkan nanti ada nomor soal yang tidak terjawab dan tidak terkunci. Jadi di sini hal baru dari Nuadu, kita harus betul-betul menguasai soalnya, menjawab dengan pasti tanpa ragu-ragu gitu. Karena Nuadu ini kayaknya paham sebuah hadis yang mengatakan da'ma yuribuka ila ma la yuribuk gitu. Tinggalkan keraguan-raguan gitu. Jadi harus pasti semua. Ya, ada sisi baiknya juga sih. Ya, terus sampai pertanyaan kelima, anggap saja begitu ya, confirm. Nah, ini satu simulasinya cuma 5 soal saja ya. Oke, demonya. Setelah itu bisa kita cek dulu statusnya. Ini nomor 5 sudah confirm semua. Nomor 4 sudah confirm. Nomor 3 sudah confirm. Nomor 2 sudah confirm. Nomor 4 sudah confirm. Nah, baru kalau sudah semuanya, kita bisa close untuk finish. Nah, perhatikan. Lagi-lagi diingatkan sama Nuadu. If you finish the exam, you cannot continue it later. Karena jawabannya sudah terkunci dan tidak bisa dirubah lagi. Ya, da'ma yuribuka, tinggalkan keraguan-raguan.
ilama la yuribuk, kepada sesuatu yang tidak menimbulkan keraguan. Oke. Yes, I have finished. Nah, cuma ini 5 soal dan bentuknya pilihan ganda. Nah, kalau nanti soal bentuk soalnya 20 pilihan ganda, 10 uraian, isian, dan 10 esai, ceritanya akan lain. Ya. Baik, secara simpel pengerjaannya seperti itu. Tidak ada yang spesial. Spesialnya hanya di sedikit berbeda dari cara pengerjaan kita di exam browser. Jadi tidak ada keraguan. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini saya tutup dulu. Bagaimana responnya? Ini sebelum saya lanjutkan, ini saya mau bertanya dulu kepada Fari Ilhami. Halo Fari. Ya. Tadi sudah ada simulasi dengan 5 bentuk soal. Kira-kira mudah atau susah cara mengerjakan, caranya ya, bukan soalnya. Cara mengerjakannya mudah atau susah, Fari? Susah. Susah. Susahnya di mana, Fari? Caranya saja ya, teknis mengerjakannya itu susah ya. Belum lagi soalnya ya. Tekniknya. Ya. Makanya ada tryout sampai tryout 1 dan tryout 2 untuk menuju ke ujian utama. Oke, kata Fahri susah. Bagaimana dengan kata Helan? Bagaimana, Lan? Lan, gimana kamu, Lan? Suara Bunda kedengaran jelas enggak, Fari? Kedengaran. Jelaskan Pak Farhan tentang cara, bukan soalnya yang sulit atau tidak ya, karena kita nggak tahu soalnya, tapi maksudnya cara penggunaan bisa dipahami ya, caranya login, kemudian ketika masuk membaca soal, ketika menjawab bisa dipahami ya. Mari, sekarang Mari, ya. Tadi menurut Mari itu apa yang dijelaskan tadi? Kira-kira kalau dalam bayangan Mari, oh iya nanti urutan dan tata caranya dari sampai jawaban soal. Bisa dimengerti. Oke, karena ini besok ya, artinya nanti simulasi dengan rencana tryout-nya itu memang beda satu hari supaya nggak lupa. Lebih mudahnya di laptop. Ya, karena lebih mudah pengerjaan. Karena kalau misalnya pakai HP, apalagi soalnya itu nanti ada soal uraian dan juga ada ujian, itu artinya kan kalian perlu ngetik ya. Nah, kalau pakai HP kan mengendali kalau memang atau ada kalau tidak ada mungkin ada tablet di rumah ya, tapi bukan tablet sakit kepala ya, tapi tablet berupa tablet itu ya bisa digunakan, kan lebih mudah tuh dalam proses pengetikan sebenarnya, karena ada jawabannya soalnya tidak semuanya PG. Kalau PG kan enak, tinggal klik gitu aja ya. Misalnya untuk menjawab soal isian ataupun soal uraian itu kan, kalau misalnya ngandelin pakai HP huruf gitu kan nanti ikut lama, waktunya juga tidak sempat. Kemudian untuk perlu ketahui ya mengenai ID
login, kalian kan login menggunakan ID. Itu satu orang satu ID. Kemudian ID itu hanya bisa digunakan satu kali. Jadi harus berhati-hati ketika kalian sudah masuk. Ya. Maka itu yang dipakai gitu. Itu yang kita simpan. Nggak bisa pakai 2 kali. Seperti itu. Kemudian tidak bisa juga. Jadi jangan juga ada yang iseng-iseng. Nah, kalau ini kan sudah dilakukan sama. Nah, kemudian ya lihat ID teman aku coba ya pakai loginnya teman saya harus temannya nggak bisa pakai lagi karena itu tadi cuma sekali pakai yang satu nama cuma satu ID dan tidak ada ID cadangan. Sejak pertama kali dibuka gitu ya, semuanya mengerjakan. Sampai selesai. Bukan, Un. Masuknya itu, Bun. Itu ulang karena saya belum login sih. Kamu Nuadu, terus kenapa? Saya kira bakalan diulang lagi. Nggak bisa diulang nanti.